فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang khasais kana. Apa saja Rifi? Yang pertama, bisa didatangkan sebagai apa? Sebagai ziyadah saja atau kana zaidah. Syaratnya apa? Harus berupa fi'il madhi. Maksud fi hashfil kalam di pertengahan apa? Di pertengahan kalimat yang bagaimana? Pertengahan antara apa dan apa? Antara dua hal yang mutalaziman. Ya, pertengahan antara dua perkara yang saling apa? Saling mengharuskan adanya, seperti mubtada khabar, kemudian fi'il dengan marfu'nya. Dan yang paling banyak penggunaan kana zaidah di mana? Sighah ta'ajjubiyah, antara ma dan fi'ilnya. Baik. Khususan yang kedua apa? Khususan yang kedua, Iqbal. Boleh dibuang isim dan kana, ya. Boleh dibuang kana dan isimnya, dan yang ada hanya khabarnya saja. Nah, terjadi di mana ini seperti ini? Taib banyak terjadi setelah lau dan in syartiyah. Taib in khairan fa khairun. Kekhususan yang ketiga, Ismail. Boleh dibuang nun mudhari'nya. Taib, syaratnya apa saja? Harus dia kondisi mudhari'nya majzum. Terus setelahnya tidak sukun. Terus tidak bersambung dengan dhamir nasab yang muttasil dengannya. Terus tidak waqaf padanya. Tidak boleh waqaf padanya. Terus ada satu lagi. Ada 5 kemarin. Apa? Harus berupa fi'il mudhari' yang majzumnya dengan apa? Diurut harus berupa fi'il mudhari'. Yang kedua harus majzum bisukun. Jazamnya dengan sukun. Kalau jazamnya tidak dengan sukun, misalnya dengan hadfun nun, tidak bisa. Lam yakunu, tidak bisa. Kemudian setelahnya tidak boleh sukun. Kemudian tidak bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Kemudian tidak boleh waqaf. Baik, sekarang kita masuk pada al-huruf al-musyabbaha bi laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Qala faslun.
Wa amal huruful musyabbaha bilaisa fa arba'ah. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, maka itu 4. Dan ini masuk dalam apa? Jenis mulhaqat, kawan, yang ditambahkan dari pembahasan jurumiyah. Di jurumiyah kita tidak mendapati pembahasan ini. Al-huruf al-musyabbaha bilaisa. Naam, maksudnya yaitu huruf-huruf naam yang diikutkan dengan laisa dalam amalan, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dan semuanya pada pembahasan ini huruf. Adapun pada pembahasan kana dan akhwatnya, yang termasuk diantaranya adalah laisa, semuanya apa? Berupa apa, Abdul Aziz? Semuanya berupa fi'il. Taib, semuanya berupa fi'il. Walaupun terbagi-bagi, ada yang mutasarrif, ada yang jamid. Terus sisi kesamaannya apa? Perhatikan catatan kaki nomor 4. Ashbahat laisa fin nafi wal jumud wad dukhul 'alal jumlatil ismiyah. Nah, huruf-huruf ini menyerupai laisa berarti pada 3 sisi. Yang pertama fin nafi, pada penafian. Kenapa? Karena maknanya nafi nanti. Nah, yang jumlahnya fa arba'ah, ada 4, ma, la, in dan lata. Baik, ma, wala, wa in, walata. Kesamaannya yang pertama dari sisi penafian, bermakna nafi. Yang kedua wal jumud, dari sisi kejumudannya, yaitu dia tidak bisa ditasrif, dan ini jelas. Nah, kenapa? Kenapa kasih? Karena huruf. Nah, huruf, nah semuanya apa? Jamid, tidak ada huruf yang bisa ditasrif. Nah, dan diistilahkan untuk huruf yang mabni. Kemudian waddukhul 'alal jumlatil ismiyah, dan masuknya huruf-huruf ini sama dengan laisa, yaitu pada jumlah ismiyah. Baik, ini sisi kesamaan antara keempat huruf ini dengan laisa. Sekarang kita ambil satu, yaitu ma al-musyabbahah bilaisa. Fa amma ma fata'malu ala amala laisa indal hijaziyin. Adapun ma, maka dia beramal dengan amal laisa di sisi hijaziyin. Makanya akhwani fillah sering diistilahkan ma hijaziyah. Nama hijaziyah, yaitu ma yang beramal dengan amalan kana. Baik, beramal dengan amalan kana. Apa amalannya, Ghazi? Nah, merofakkan isim dan menasabkan khabarnya. Baik. Dan ma ini akhwan, ma hijaziyah ini, kesamaannya dengan laisa ada satu tambahan. Taib, yang lainnya punya 3 kesamaan dengan laisa. Adapun ma lebih dekat lagi kesamaannya. Nah, yaitu kesamaan yang keempat, yaitu ziyadatul ba fi khabariha. Boleh ditambahkan ba pada khabarnya. Nah, seperti pada ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Taib, dan inilah huruf dari keempat huruf yang ada yang paling banyak keserupaannya dengan laisa. Baik, oleh karena itulah dia paling banyak penggunaannya, kawan. Paling banyak penggunaannya dan paling banyak beramal dengan amalan laisa. Baik. Yang sebenarnya pada
asalnya secara qiyas, huruf-huruf ini kan tidak beramal sesuatu pun, karena tidak punya kekhususan. Dia tidak punya kekhususan, asalnya tidak memiliki amalan. Akan tapi ketika didengar dari orang Arab, mereka menggunakannya, dan kok diamalkan dengan amalan laisa, disebabkan karena sebab-sebab tersebut, maka ya kita ngikut. Taib. Nama Hijaziyah ini beramal dengan amalan laisa bisyarat, dengan syarat yang pertama, alla taqtarina bi'in wa alla yaqtarina khabaruha bi illa wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majrura. Baik. Ada 4 syarat. Nah, 4 syarat ma Hijaziyah beramal dengan amalan laisa. Baik. Yang pertama, kawan perhatikan, dipersyaratkan untuk la taqtarin bi'in az-zaidah. Tidak boleh dia bergandengan dengan in zaidah. In yang dimaksud in zaidah di sini. Kemudian khabarnya tidak boleh bergandengan dengan illa. Yang ketiga, tidak boleh khabarnya mendahului isimnya. Padahal kita ketahui dulu di awal ketika membahas kana wa akhwatuha, naam, apakah diperbolehkan naam khabar mendahului isim? Boleh. Nah, selama tidak ada kerancuan padanya. Sebagaimana hukum asal pada mubtada khabar, boleh. Khabar mendahului isimnya. Kemudian wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Dipersyaratkan yang keempat, ma'mul dari khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali apabila ma'mul khabar tersebut adalah dzaraf atau jar dan majrur. Nah, dengan contoh nanti akan gamblang. Perhatikan, fal mustawfiyatu lisyurut nahwu ma zaidun zahiban. Wa ka qaulihi ta'ala ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Nah, maka yang memenuhi semua syarat-syarat tadi, ya. Contohnya ma zaidun zahiban. Perhatikan contoh ini. Tidaklah Zaid itu orang yang pergi. Ini persis seperti apa? Laisa. Laisa zaidun zahiban. Maka i'rabnya, na'am. Bagaimana i'rab ma zaidun zahiban? Ukasha. Ma nafiyah hijaziyah gitu. Mabniyun ala sukun ma zaidun zahiban. Persis seperti menghirab laisa zaidun zahiban. Kalau ma hijaziyah tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian zaidun isim ma
Hijaziyah. Terus Taib. Taib. Kemudian ma hadza basyara. Ma hadza basyara. Abdurrahman. Mabniun Baik. Istimah. Baik. Terus nah, Basyaran khabar ma mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Ma hunna ummahatihim. Abdul Aziz. Taib. Terus Hunna dhamir yang asli apa? Ha. Nah, pada hunna perhatikan akhwan, hunna itu dhamir aslinya haknya. Ya, berarti kita i'rab hunna ha dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in ismu ma wa nun alamatun jam'il inath. Terus ummahatihim khabar ma. Sama ma'ana salim wa huwa mudhaf taib ha nam fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, berarti kan akhwan pada semua kondisi ini ma beramal persis seperti amalan laisa. Kenapa? Karena terpenuhi 4 syaratnya. Naam. Taib, syaratnya tidak ada in, kemudian nam tidak bergandengan dengan illa, juga tidak didahului khabarnya tidak mendahului isimnya, dan ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya. Qala fa in iqtaranat bi in batala amaluha. Maka apabila bergandengan dengan in batalah amalannya. Nahu ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun. Perhatikan yang tadinya ma zaidun qaiman, kawan. Ketika bergandengan dengan in apa ini? In zaidah. Ya, in zaidah. Maka batal amalannya. Sehingga perhatikan i'rab nomor 4 ma nafiyah in zaidah kafah. Dinamakan kafah karena dia apa? Nam yakuffu ma atau takuffu ma an amaliha. Dia mencegah ma dari amalannya. Makanya disebut zaidah kafah. Nah, dia mencegah ma beramal dengan amalan laisa. Sehingga batala amaluha, tidak beramal. Maka ya seperti ma nafi biasa. Nahu ma in zaidun qaimun, ma nafiyah zaid in zaidah kafa zaidun mubtada, nam qaimun apa? Khabarnya. Itu saja. Baik. Nah, kenapa kok ketika bergandengan dengan in
tidak beramal. Baik. Sebab ikhwan, ma ini bisa memiliki amalan kan dikarenakan dia diikutkan dengan laisa. Diikutkan dengan laisa. Jadi dia bisa punya amalan seperti itu karena ada keserupaan dengan laisa. Sedangkan laisa itu sendiri tidak boleh, ya, tidak boleh bergandengan isimnya dengan in. Tidak bisa. Tayyib laisa in Zaidun qaiman, tidak ada. Jadi laisa pada asalnya tidak bisa bergandengan dengan in isimnya. Sehingga kalau laisa tidak bisa bergandengan dengan in pada isimnya, maka yang menyerupainya pun dicegah. Seperti ma ini. Ma asalnya bisa, dalam menggunakannya ada ma in, ya bisa. Tapi ketika dia beramal diikutkan dengan laisa, laisa itu tidak bisa isimnya bergandengan dengan in, maka yang menyerupainya pun kalau dia bergandengan in tidak beramal. Paham? Kalau bergandengan dengan in tidak beramal. Baik. Sehingga in yang mencegah amalan ma hijaziyah ini dinamakan apa tadi? Namanya apa Maulana? In zaidah afah, diingat-ingat. Baik. Qala wa kadzalika idza qarana khabaruha bi illa. Demikian pula apabila khabarnya bergandengan dengan illa. Khabarnya bergandengan dengan illa, nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun. Maka i'rabnya di sini ma nafiyah biasa, bukan nafiyah hijaziyah yang beramal amalan laisa. Ma nafiyah biasa. Naam. Baik. Muhammadun mubtada butuh khabar. Tapi di sini dicegah atau seselkan di tengah-tengahnya illah. Illah harfu istitsna mabniun ala sukun. Rasulun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Istina yang seperti ini masuk kategori apa? Indah Ismail. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Di Jurumiyah sudah lewat, makanya ditanyakan, walaupun di sini belum kita lewati. Di Mutamimah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Itu jenis yang mana? Yang ada di Jurumiyah, diingat-ingat. Tayyib. Nakis manfi. Nakis kenapa? Karena sebelum illa belum sempurna, ikhwan. Wa ma Muhammadun. Muhammadun mubtada butuh apa? Khabar, ini nakis. Maka setelah illa ya di-i'rab sesuai dengan kekurangan sebelum illa apa? Kekurangannya khabar, maka rasulun di-i'rab sebagai khabar. Tayyib, diingat-ingat, tapi nanti juga akan lewat. Cuman memang pembahasan istitsna dengan perincian itu butuh sering dilihat, ya kan? Kalau enggak akan apa? Akan sering keliru. Baik. Sehingga ma di sini nafiyah muhmalah. Kalau ingin seorang lebih memperjelas, nafiyah muhmalah, yaitu maksudnya tidak diamalkan. Lalu kenapa ketika sebelum khabarnya itu ada illa kok batal amalannya? Alasannya kan li'anna amalaha innama huwa lin-nafi faqad intaqadha bi illa. Dikarenakan amalan ma ini dikarenakan apa? Sebabnya penafian yang ada padanya. Ma hijaziyah ini
Ya, beramal dengan amalan laisa di antara sebabnya karena dia bermakna nafi. Adapun kalau sudah ada illa, penafian ini batal. Karena ketika seorang mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul, berarti intinya apa? Penetapan bahwasanya Muhammad itu rasul, gitu loh. Paham? Berarti ketika ada illa, penafian dengan ma sudah batal, maka demikian pula amalannya dibatalkan. Baik. Qala wa kadzalika in taqaddama khabaruha 'ala ismiha. Demikian pula kalau nama khabarnya mendahului isimnya, maka batal juga naam amalan ma ini. Nahu ma qaimun Zaidun. Jelas ini ma nafiyah muhmalah. Qaimun khabar mubtada, na muqaddam Zaidun mubtada muakhar. Baik. Nah, kenapa kok dalam kondisi ini batal amalannya? Lidha'fiha fil amal. Karena lemahnya ma itu dalam amalan. Fala tatasarrafu fi khabariha bitaqdimi ala ismiha. Karena ma ini kan sebenarnya amalannya lemah. Sebab apa? Dia bisa beramal karena ngikut. Ya, bukan asli. Kalau laisa kan asli, dia memang punya amalan itu. Nah, ma ini bisa beramal karena ngikut laisa, berarti ada sisi kelemahan. Nah, kalau kok khabarnya didekatkan, nah tidak bisa dia apa? Berbuat apa-apa, maka dibatalkan amalannya ketika khabarnya mendahului isim. Harus urut. Nah, harus urut ma Zaidun qa'iman. Tidak bisa ma qa'iman Zaidun. Tapi kalau dibalik, maka ma ini menjadi muhmal, tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tetap mubtada khabarnya dalam keadaan marfu'. Aw taqaddama ma'mulul khabari wa laysa dzarfan nahu ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Baik, untuk contoh yang ma'mul khabarnya kawan, yang selain dzarf dikedepankan atas isimnya, maka ma juga tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau khabar dikedepankan saja, ma sudah tidak bisa berbuat dan tidak bisa mengamalkan tugasnya, apalagi kalau ma'mul khabarnya yang dikedepankan. Alasannya sama. Baik, kenapa? Karena ma itu apa? Dha'af dari si amalan. Paham? Baik. Lalu i'rabnya bagaimana untuk ma ta'amaka Zaidun akilun? Berarti kan ma nafiyah muhmalah, ta'amaka maf'ulun bih dari apa? Dari akilun. Asalnya akhwan, ma Zaidun akilun ta'amaka. Terus kalau kita amalkan ma, berarti ma Zaidun akilan ta'amaka. Paham? Ma Zaidun akilan ta'amaka. Tidaklah Zaid itu makan makananmu. Baik. Tapi kalau ta'am, ya, yang merupakan ma'mul dari akil. Ma'mul itu yang dikenai kerjaan. Berarti dari sisi ini akilun ta'amaka, ma'mulnya berupa maf'ulun bih. Baik. Istilah ma'mulul khabar ini lebih luas, akhwan. Ma'mulul khabarnya lebih luas. Bisa berupa maf'ulun bih. Nah, bisa berupa dzarf atau jar majrur. Cuman dipersyaratkan di sini ma'mul khabarnya tidak boleh berupa dzarf atau jar majrur. Kenapa? Karena nanti jar majrur dan dzarf memiliki kekhususan. Adapun i'rab ma ta'amaka Zaidun akilun di catatan kaki nomor 2, ma nafiyah ta'amaka maf'ulun bih muqaddam. Taib untuk akil. Wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Kemudian Zaidun mubtada, akilun khabar. Nah, wa huwa ismul fa'il ya'malu amalal fi'il. Paham? Maka butuh apa? Butuh maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya sudah dikedepankan. Qala fa in kana dzarfan, terus kalau apabila berupa dzarf ma'mul khabarnya nahwu ma indaka, ya,
Zaidun jalisan. Maka boleh ikhwan, ma di sini beramal. Baik. Manafiyah hijaziyah di sini. Kenapa? Karena ma'mul khabarnya yang dikedepankan adalah dzaraf. Dan dzaraf punya kekhususan. Dzaraf punya kekhususan. Baik. Alasannya kenapa ketika yang menjadi ma'mul khabar itu berupa dzaraf atau jar majrur dikedepankan kok tidak menghambat dan menghalangi amalan laisa? Alasannya ikhwan, li'annahum yatawassa'una fihima ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Ini banyak sekali alasan seperti ini kita dapati nanti dalam pembahasan nahwu. Dzaraf dan jar majrur itu diberi keluasan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini untuk dzaraf dan jar majrur. Yang yatawassa'u fi dzarf wal majrur ma la yatawassa'u fi ghairihima. Jadi dia memang bisa masuk ke sana kemari, dzaraf dan jar majrur ini. Sifatnya lentur, diberi keluasan. Makanya ma indaka zaidun jalisan nafiyah hijaziyah, indaka dzaraf. Dzarfu makan. Ma'mul dari jalis. Asalnya ikhwan? Ma zaidun jalisan indak. Paham? Tapi ketika kita ingin memberikan makna penekanan, tayyib, maka indaka dikedepankan. Au jaran wa majruran nahu ma fid dari zaidun jalisan. Sama, fid dari ini jar majrur, ma'mul dari jalis. Lam yabtul alaiha amaluha, tidaklah batal amalannya kalau berupa dzaraf atau jar majrur yang dikedepankan atas isimnya. Wa banu Tamim lam yu'milunaha wa in istawfatis syurut. Kemudian sebagai faedah akhir bahwasanya Bani Tamim tidaklah mengamalkan ma ini dengan amalan laisa walaupun terpenuhi padanya syarat. Sehingga di sisi mereka pada contoh ma zaidun qa'iman tetap mereka mengatakan ma zaidun qa'imun. Maka diistilahkan dengan ma nafiyah tamimiyah. Tayyib, ma nafiyah tamimiyah. Maka ketika antum mungkin satu saat teledor bacanya ma zaidun qa'imun, sudah saya pakai ma nafiyah tamimiyah. Jadi enggak ada yang salah. Cuman lugah yang kuat, lugah yang turun dengannya Al-Quran ya kawan, lugah Hijaz, ahli Hijaz. Makanya turun Al-Quran dengan Dengan lugah Hijaziyin. Seperti pada Ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Sehingga ini lebih kuat dalam penggunaan. Baik. Jadi ada faedah di sini bahwasanya lughah Bani Tamim dalam penggunaan ma lebih dekat dengan qiyas. Lebih dekat dengan qiyas. Kenapa? Karena ma itu huruf, tidak memiliki kekhususan apa-apa, sehingga ya haknya untuk tidak beramal. Cuma lughah ahli Hijaz dalam ma di sini ya makanya dinamakan ma hijaziyin, itu lebih kuat dari sisi Dari sisi sama. Kenapa? Karena itu yang didengar dari penggunaan Arab, juga turun dengannya Al-Quran. Taib. Sehingga mana saja yang digunakan betul. Cuman tadi karena turun Al-Quran dengannya lebih bagus menggunakan lughah ahli Hijaz dalam masalah ma ini. Ma hadza basyara. Taib, barakallahu fikum. Nang taib hadza walhamdulillah.